Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizky Syabani dengan NPM 52017111282. Ya, di sini saya akan mencoba menjelaskan atau mengerjakan UTS matkul aplikasi otomasi perkantoran. Ya, saya dari kelas AHP kelas 7. Ya, langsung saja yang pertama. Ya, soal pertama ini jadi soal cerita. Ya, jadi di sini ada cerita tentang Adika. Adika merupakan mahasiswa baru di sebuah universitas di Sleman, Yogyakarta. Adika saat ini sedang diberikan tugas oleh dosennya untuk membuat sebuah laporan hasil kerja praktik menggunakan aplikasi Microsoft Word. Pada saat proses pekerjaan laporan tersebut, Adika mengalami beberapa kendala dalam penggunaan aplikasi Microsoft Word-nya. Kendalanya tersebut ialah sebagai berikut. Nah, yang pertama saya akan mencoba memberikan solusi atau menjelaskan bagaimana mengatasinya. Yang pertama, pada saat menulis laporannya, tepat pada halaman kedua, terdapat tabel yang telah dibuat oleh Aditya. Namun tabel yang dibuat ternyata cukup lebar, sehingga pada halaman kedua, orientasi dari page-nya harus dibuat landscape oleh Adika. Akan tetapi pada saat menggunakan fungsi tersebut, semua halaman tiba-tiba menjadi landscape, padahal yang diinginkan oleh Adika, semua orientasi halaman di laporannya ialah potret kecuali pada halaman yang kedua. Ya, langsung saya ini contohnya, kita lihat ke halaman kedua, ada tabel, kita klik di mana aja. Oh maaf, kita klik di mana aja, lalu kita ke layout. Setelah layout kita ke page setup. Nah, kita klik di bagian bawah ini, lalu kita klik landscape, dan di sini kita ubah menjadi selected section. Nah, jadi halaman kedua sudah berubah menjadi orientasi landscape. Baik, pada masalah yang kedua, Adika berencana membuat daftar isi. Maka dari itu, Adika akan menggunakan style heading pada judul dalam laporannya. Namun, format heading yang ingin digunakannya itu memiliki format khusus, berbeda dengan format default yang ada di Microsoft Word. Maka dari itu, Adika harus melakukan modifikasi terlebih dahulu heading 1 tersebut. Sebelum diaplikasikan, format yang dimaksud ialah yang pertama, line spacing, yaitu exactly. Yang kedua, spacing before 10 point. Yang ketiga, font type Times New Roman dengan font size 14. Dan juga yang keempat, alignment-nya center. Baik, kita ubah saja. Kita ubah ke yang ini. Pertama kita blok dulu headingnya, lalu ke home. Klik heading. Lalu kita ke tanda panah yang berada di menu paragraf. Tadi kita ubah spacingnya yang before 10 point. Lalu line spacingnya yaitu exactly. Nah, seperti ini. Lalu kita ubah fontnya menjadi Times New Roman, ubah ukuran fontnya menjadi 14, lalu alignmentnya menjadi center, yaitu di sini. Nah, seperti ini. Lanjut ke soal berikutnya. Nah, pada saat Adika mengerjakan laporan tersebut menggunakan komputer miliknya, beberapa kali terjadi pemadaman listrik di rumahnya, sehingga pada saat ia membuka file Microsoft Word-nya kembali, beberapa pekerjaan yang sudah ia ketik sebelum terjadinya pemadaman listrik ternyata belum tersimpan. Hal ini terjadi karena Adika belum sempat melakukan penyimpanan sama sekali sebelum listrik di rumahnya tersebut padam. Adika tidak mengetahui tindakan preventif apa yang ia harus lakukan jika insiden dan situasi yang sama kembali terjadi. Ya. Sini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana mengatasi hal tersebut. Ya, yang pertama kita harus berada di dokumennya, lalu ke file, kita klik bagian option. Nah, di sini ada tulisan save. Nah, di sini kita ubah, misalkan 5 menit sekali. Lalu klik OK. Nah, ini sudah otomatis akan ke save pada 5 menit sekali. Jadi jangan risau untuk kehilangan data-data kembali. Lanjut pada soal yang kedua. Nah, soal yang kedua ini ada sebuah paragraf. Sebelumnya saya sudah copy paste di sini di bagian halaman ketiga. Kita langsung saja. Yang pertama ini ada perintahnya yaitu insert hyperlink. Jadi di sini kata University of Technology Yogyakarta ini harus dimasukkan ke hyperlink yang yaitu dengan address
http://www.uty.ac.id. Jadi yang pertama kita ke dokumenan dulu, lalu kita blok kata yang diperintah, yaitu ini University of Technology Yogyakarta, lalu ke insert, lalu di bagian link ada tulisan link, lalu kita klik. Nah, di sini addressnya cukup kita ini aja, kita copy paste lagi. Kita copy paste. Lalu kita klik OK. Nah, nanti jadi berubah menjadi seperti ini. Nah, yang kedua ada insert a bookmark. Jadi kita masukkan ke kata fakultis dan bookmarknya bernama fakultas. Selanjutnya kita kita cari yaitu ini fakultis. Kita blok kata fakultisnya. Ya. Lalu kita ke links lagi, bagian link lagi. Lalu di bookmark kita tulis tadi fakultas. Setelah itu kita add. Nah, ini sudah ada bookmarknya. Lalu yang soal terakhir, modify the fonts of the document to font Arial. Ya, kita harus ubah jenis font pada dokumen ini atau pada paragraf ini. Ya. Pertama kita blok dulu semuanya, lalu yang kedua kita ke home, dan di sini ada tanda panah ke bawah, itu font. Lalu kita cari apa yang dimaksud Arial. Ya ini. Nah, jadi seperti ini. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dan juga saya sampaikan. Sebelumnya, mohon maaf apabila ada kesalahan dan juga terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.